Halo Sobat Pitu Berkat, tahukah kamu bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk mengasihi orang tua? Nah, pertanyaan yang sering muncul, kenapa Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan langsung kasihilah saja? Bukankah kasih itu inti Injil? Di samping itu, apakah memerintahkan hormat berarti mengekang kasih? Di video ini saya akan menjelaskan 3 hal penting. Pertama, apa maksud kata hormat dalam konteks Alkitab? Kedua, mengapa Tuhan memberikan janji konkret bersama perintah ini, paket bonus? Dan ketiga, bagaimana cara praktis menghormati orang tua tanpa terjebak manipulasi? Nanti saya tunjukkan 1 jebakan yang terjadi kalau kita menganggap kasih itu selalu tanpa batas. Juga, kita akan menemukan mengapa perintah ini disertai janji panjang umur dan berbahagia. Dan di akhirnya, 3 tindakan yang bisa kamu lakukan besok untuk mempraktekkannya. Banyak orang bingung. Mereka merasa, jika saya harus menghormati, bagaimana jika orang tua itu abusive, pemarah, terlalu mengontrol, atau menuntut hal yang bertentangan dengan iman, bahkan toksik? Atau sebaliknya, tekanan tradisi meminta kita mengasihi tanpa batas, hingga kita sebagai anak merasa bersalah terus-menerus. Pertanyaan ini sah dan perlu jawaban yang sehat. Sejak awal, perintah menghormati orang tua muncul bukan sekadar norma sosial, melainkan bagian dari tata hidup umat yang menjaga relasi antar generasi. Dalam tradisi gereja, perintah ini dipahami sebagai panggilan untuk membangun keluarga yang stabil, bukan sebagai alat penindasan. Kata yang dipakai dalam perintah kelima dari 10 perintah itu menekankan tindakan konkret, memberi bobot, tempat, kehormatan. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, makna dan tindakannya jelas, bukan sekadar perasaan. Kasih tentu saja adalah pusat ajaran Kristus, tetapi kasih lebih tentang perasaan di hati yang bisa turun naik dan sangat subjektif. Kalau hukum moral hanya mengandalkan perasaan, hubungan itu rapuh dan mudah hancur. Nah sobat, kita perlu paham, hormat adalah basis struktur, sebuah pondasi. Dari pondasi itu, kasih yang sehat bisa tumbuh. Itulah sebabnya kenapa perintah Allah ini tidak menegaskan kasihi dulu, yaitu supaya hubungan tidak bergantung pada fluktuasi emosi, melainkan pada tindakan yang konsisten. Menghormati sebagai kebiasaan hidup yang memelihara dan mempraktikkan kasih. Dengan adanya perintah hormatilah, menjadi jelas bagi kita. Berbicara sopan itu hormat. Membantu kebutuhan mereka itu hormat. Menurut dalam hal yang baik itu hormat. Semuanya konkret dan bisa dilihat. Dan ini membawa kita pada janji yang menyertainya. Efesus 6 ayat 1-3 mengingatkan perintah ini dengan janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ini bukan sekadar retorika. Tuhan memberikan perintah yang bersifat praktis. Hormat menghasilkan kestabilan relasi, rasa aman, tanggung jawab, dan akhirnya buah-buah kehidupan, yaitu berkat keluarga, kesejahteraan sosial, kualitas hidup. Tradisi gereja melihat ini sebagai hikmah ilahi, aturan yang menuntun umat kepada kehidupan yang berkelimpahan, bukan pengekangan kosong. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh penghormatan. Sebagai anak, Ia tunduk kepada Maria dan Yusuf. Tertulis di dalam Lukas 2 ayat 51. Di kayu salib, Ia menitipkan ibunya kepada muridnya. Yohanes 19 ayat 26-27. Itu tindakan konkret, bukan sekadar kata-kata manis. Nah, para bapak gereja menafsirkan tindakan itu sebagai teladan, yaitu tindakan hormat memelihara keluarga dan komunitas, juga menunjukkan kasih yang nyata.
Inilah jebakan yang saya singgung di awal. Kalau kita hanya menekankan kasih tanpa kerangka, beberapa hal berbahaya bisa terjadi, yaitu manipulasi, tuntutan tak wajar, bahkan penyalahgunaan agama untuk menutup-nutupi kekerasan. Matius 10 ayat 37 memberikan peringatan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Itu bukan ajakan untuk membenci orang tua, melainkan peringatan agar prioritas iman kita jelas. Nah, praktisnya, kasih yang tak terbatas sering dipakai untuk menekan bahkan mengendalikan anak agar tunduk pada kehendak yang melanggar iman atau keselamatan. Kasih yang dimanfaatkan atau manipulatif membuat anak tersandera, merasa wajib memenuhi tuntutan tak sehat. Nah, perintah hormat memberi batas. Kita tetap menunjukkan penghormatan, tetapi tidak membiarkan keselamatan rohani atau fisik kita tergadai. Dalam tradisi gereja, ini juga dikenal sebagai keseimbangan antara amal kasih dan kebijaksanaan pastoral. Nah, Sobat Pintu Berkat, ini 3 tindakan yang bisa kamu lakukan besok untuk mempraktikkan hormat tanpa terjebak. Pertama, tindakan konkret sederhana. Telepon atau kunjungi orang tuamu. Ucapkan terima kasih atas hal spesifik. Mungkin, terima kasih sudah mengajarkan saya ini dan itu. Kedua, tetapkan batas dengan hormat. Jika diminta sesuatu yang melukai iman atau keselamatanmu, jawablah dengan sopan. Aku menghormati mama atau papa, tapi aku tidak bisa melakukan itu karena hal itu bertentangan dengan keyakinanku atau keamanan saya. Alkitab mengingatkan kita di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jika mengalami kekerasan atau abuse, libatkan konselor atau pemimpin rohani bila perlu. Langkah hukum juga perlu dipertimbangkan. Ketiga, konsistensi spiritual. Doakan orang tua secara rutin. Minta bimbingan rohani dari hamba Tuhan atau pembimbing rohani jika situasinya sulit. Doa dan liturgi memberi keteguhan hati saat kita harus bersikap tegas. Kalau bisa, coba praktikkan langkah pertama besok. Catat apa yang terjadi. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas studi kasus yang saya kumpulkan dari jemaat. Sikap hormat yang sehat menghasilkan buah, yaitu hubungan yang lebih stabil, teladan dan warisan iman untuk generasi berikutnya, dan komunitas gereja yang kuat. Dari perspektif kekristenan, hal ini juga bagian dari kehidupan suci, yaitu disiplin spiritual berupa tindakan sehari-hari yang membentuk karakter. Ketika anak dan orang tua saling menghormati, keluarga menjadi sekolah kebajikan. Jika ada kasus abuse, ingat, menghormati tidak berarti membiarkan kekerasan. Gereja memanggil kita untuk melindungi yang rentan. Sekarang giliran kamu sobat. Tulis pengalaman singkat di kolom komentar. Pernahkah kamu merasa bingung antara hormat dan kasih? Saya akan pilih beberapa cerita untuk dibahas di video studi kasus selanjutnya. Jika kamu mau, silakan klik subscribe agar kita tumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya yang ditandai dengan perubahan hidup kita yang semakin berkarakter Kristus. Jadi Sobat Pintu Berkat, singkatnya, Alkitab menempatkan hormat bukan untuk melemahkan kasih, melainkan untuk menjadikan kasih itu aman, terukur, dan memerdekakan. Lakukan satu tindakan hormat besok. Telepon, ucapkan terima kasih, atau tetapkan batas dengan sopan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri kami hikmat untuk menghormati orang tua kami dan keberanian untuk menjaga kasih yang sejati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.